Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini kita kembali membahas soal-soal P3K sewaktu ujian kemarin. Nah, sebelum ke videonya jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, kita langsung aja baca ke soal nomor 1. Seorang bidan di desa melakukan identifikasi masalah kebidanan komunitas. Hasil identifikasi masalah terdapat 40% ibu hamil mengalami anemia akibat dari tidak mengkonsumsi tablet FE. Bidan memberikan penjelasan tentang pemanfaatan sumber energi dan nutrisi yang terdapat di daerah tersebut. Apakah peran bidan yang tepat pada kasus tersebut? Oke. Jadi di sini banyak ya masalah, yaitu 40% ibu hamil mengalami anemia, teman-teman ya. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya itu tidak mengonsumsi tablet FE, teman-teman. Kemudian bidan memberikan penjelasan edukasi ya terkait pemanfaatan sumber energi dan juga nutrisi yang mengandung FE nih di daerah tersebut. Ini kira-kira peran bidan sebagai apa? Sebagai pemberdaya, pelaksana, pengelola, pendidik, atau peneliti. Nah, kita bahas dulu ya satu persatu ya teman-teman ya. Nah, kalau yang A sebagai pemberdaya teman-teman, yaitu bidan melibatkan individu, keluarga, masyarakat dalam memecahkan permasalahan yang terjadi. Nah, jadi di sini contohnya itu memberikan bimbingan kepada kader, keluarga, dan masyarakat tentang masalah kesehatan sesuai dengan prioritas seperti itu. Nah, ini prioritasnya kan 40% ya teman-teman. Nah, kemudian kalau untuk bidan sebagai pelaksana, ini contohnya memberikan asuhan kebidanan, misalnya asuhan kehamilan, persalinan, nifas, dan lain sebagainya, teman-teman. Seperti itu. Nah, kalau pengelola ini dia biasa mengelola kegiatan kebidanan di unit puskesmas, polindes, posyandu ya, poskesdes, praktek bidan mandiri juga. Nah, jadi contohnya kalau bidan pengelola itu gak jauh-jauh dari praktek mandiri atau PMB ya teman-teman ya. Dan juga dia berkolaborasi dengan bidan lain atau nakes lainnya, teman-teman, itu sebagai pengelola. Nah, kemudian kalau bidan pendidik itu dia lebih memberikan penyuluhan di bidang kesehatan, khususnya kesehatan ibu, anak, dan keluarga ya, secara langsung, yaitu bisa melalui diskusi, poster. Kalau poster itu secara tidak langsung, kalau secara langsung itu bisa bimbingan, ceramah, diskusi, demonstrasi, dan sebagainya. Kalau yang nggak langsung itu poster, leaflet, spanduk, dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, kalau peran bidan sebagai peneliti ya, itu dia mengkaji perkembangan kesehatan pasien yang dilayaninya, kemudian perkembangan keluarga dan masyarakat, dan juga secara sederhana bidan dapat memberikan kesimpulan atau hipotesa ya dan hasil analisa. Nah, contohnya misal penelitian terhadap gizi bayi atau balita seperti itu, teman-teman. Oke, jadi peran bidan yang sesuai dengan kasus ini ya, jadi ini dia memberikan penjelasan terkait pemanfaatan, teman-teman ya, pemanfaatan sumber energi dan nutrisi. Jadi dia juga melibatkan kelompok, individu, keluarga, dan juga masyarakat ya teman-teman untuk memecahkan masalah di desa tersebut ya, yaitu anemia nih sebesar 40%. Maka peran bidan di sini itu sebagai pemberdaya. Jadi manusia-manusia yang 40% ini atau masyarakat di daerah sini, teman-teman, itu diberdayakan oleh si bidan, yaitu dengan apa? Pemanfaatan sumber energi dan nutrisi yang terdapat di daerah tersebut. Seperti itu ya. Jadi untuk soal nomor 1 jawabannya adalah yang A. Soal nomor 2, seorang bidan melakukan pelaksanaan layanan posyandu. Pada hari buka posyandu dilakukan pelayanan masyarakat dengan sistem 5 meja. Pada saat itu, bidan tersebut bertugas melakukan pelayanan kesehatan berupa imunisasi, pemberian vitamin A dosis tinggi, pembagian pil KB atau kondom, pengobatan ringan, dan konsultasi KB. Nah, meja berapakah yang sedang dilakukan bidan dalam kasus di atas? Oke. Jadi di posyandu itu ada 5 meja ya. Meja pertama sampai meja kelima. Nah, untuk meja pertama itu adalah pendaftaran, teman-teman ya. Pendaftaran, kemudian yang kedua itu penimbangan dan pengukuran ya teman-teman ya. Ini untuk timbang berat badan dan juga untuk ukur tinggi badan, teman-teman ya, dan ukur tinggi badan. Kemudian meja ketiga itu bagian pengisian KMS ya, untuk orang-orang yang imunisasi ya. Ini pengisian KMS.
Kemudian meja keempat itu di bagian penyuluhan ya teman-teman ya, ini penyuluhan. Nah penyuluhannya itu berdasarkan si KMS-nya itu, temuan KMS-nya. Nah meja kelima inilah baru pelayanannya teman-teman ya, pelayanan kesehatan. Nah pelayanan kesehatannya berupa imunisasi, pemberian vitamin A, kemudian pembagian pil KB ataupun kondom, pengobatan ringan dan sebagainya, dan juga berkonsultasi terkait KB teman-teman. Nah biasanya pada meja 1 sampai meja 4 itu dilaksanakan oleh kader PKK ya teman-teman ya, dilakukan oleh kader. Nah meja kelima inilah baru dilakukan oleh nakes teman-teman, bisa bidan, bisa dokter ataupun perawat ya, seperti itu. Oke, jadi untuk soal nomor 2 jawabannya adalah yang E. Soal nomor 3, seorang bidan telah melakukan pengkajian di wilayah kerjanya. Hasil dari pengkajian didapatkan bahwa 60% ibu hamil mengalami anemia. Bidan kemudian melakukan penyuluhan kesehatan tentang nutrisi ibu hamil dan pentingnya mengonsumsi tablet FE dengan menggunakan media video. Apakah manfaat media yang paling efektif pada kasus tersebut? Oke, jadi di sini 60% ibu hamilnya mengalami anemia ya, sehingga diperlukanlah penyuluhan kesehatan tentang nutrisi ibu menggunakan media video. Nah, tujuannya menggunakan video itu apa ya? Kita lihat. A. Mendapatkan banyak followers. B. Bisa dilihat oleh banyak orang. C. Informasi mudah dimengerti. Yang D itu memanfaatkan teknologi. E. Mengurangi ambiguitas. Ambiguitas itu kayak kebingungan gitu loh. Nah, jadi yang paling tepat itu adalah yang C ya, informasi mudah dimengerti. Nah, jadi kalau di video itu kan kita bisa melihat gambar, bisa melihat aksi ya teman-teman ya. Kemudian jadi di video itu pasti bisa dikemas secara lebih rincinya teman-teman ya. Di sana pasti ada dampaknya, efeknya, penyebabnya, segala macam teman-teman. Sehingga dengan media video itu diharapkan informasi yang diterima itu lebih mengerti oleh orang-orang ya. Apalagi kan kalau masyarakat desa ya, itu takutnya ada yang nggak bisa baca gitu ya. Tapi kalau melalui video itu kan hanya modal mendengar dan melihat teman-teman, seperti itu. Jadi informasinya pasti lebih mudah dimengerti ketimbang melalui leaflet ataupun poster ya, seperti itu teman-teman. Untuk soal nomor 3 jawabannya adalah yang C. Soal nomor 4, seorang perempuan usia 20 tahun G1 panel A0 datang ke RS dengan keluhan tidak menstruasi 3 bulan, merasakan adanya mual dan muntah di pagi hari serta mudah lelah. Hasil pemeriksaan USG terdapat kantong kehamilan embrio negatif, HB 10 gram %. Diagnosis apakah yang tepat pada kasus tersebut? Oke, jadi di sini keluhannya itu amenor ya, amenor selama 3 bulan dan dia ada emesis nih, mual muntah. Kemudian di USG lah, di USG ternyata kantong kehamilannya nggak ada ya, embrionya kosong atau tidak ada. Nah, ini bisa didiagnosis yang namanya hamil kosong. Nah, hamil kosong itu kalau bahasa medisnya adalah blight ovum atau BO ya teman-teman ya. Nah, kalau abortus itu ya keguguran. Kalau mola hidatidosa ini adalah hamil anggur ya. Dia kalau hamil anggur itu kalau di USG masih ada tuh kelihatan. Nah, tapi kalau si blight ovum ini itu kantong kehamilannya itu nggak ada teman-teman ya, tidak ada kantong kehamilan. Nah, artinya kalau orang hamil kan pastinya dia punya kantong kehamilan ya di uterusnya tersebut. Oke, kemudian yang D, hyperemesis gravidarum HEG. Nah, ini tuh mual muntah berlebihan ya, bukan. Nah, mual muntah berlebihan itu kategorinya kalau dia dalam sehari lebih dari 10 kali muntahnya teman-teman. KET, kehamilan etopik terganggu, ini harusnya ada nyeri goyang porsio ya kalau dia emang benar-benar KET dan ada embrio. Nah, tapi kan di sini tidak ada embrio. Jadi untuk nomor 4 itu diagnosisnya adalah BO, yaitu blight ovum, teman-teman. Soal yang terakhir, seorang perempuan usia 25 tahun G3P1A1 hamil 26 minggu datang ke PKM dengan keluhan mudah lelah dan sering pusing. Hasil pemeriksaan TFU 24 cm, kemudian puka, kepala konvergen, konjungtiva pucat,
Tekanan darah 90/60, nadi 82 kali per menit, suhu 36 Celcius, pernafasan 20 kali per menit, HB 8,5 gram %, tubuh kekurangan asam folat dan B12. Diagnosis apa yang tepat pada kasus tersebut? Ini sudah jelas ya, namanya anemia ya. Nah, tapi anemia itu dibagi lagi teman-teman. Ada yang defisiensi besi, ada megaloblastik, hipoplastik, hemolitik, dan juga ada aplastik teman-teman. Nah, kalau yang A, anemia defisiensi besi, ini tuh kekurangan Fe ya. Ya kan, anemia tuh banyak macam penyebabnya teman-teman. Nah, kalau yang A itu penyebabnya kekurangan Fe. Nah, kalau anemia megaloblastik ya, itu kekurangan asam folat teman-teman ya, kekurangan asam folat penyebab anemianya. Nah, kalau anemia hipoplastik ya, itu penyebabnya sumsum tulang belakang itu kurang mampu membuat sel-sel darah baru ya. Jadi ini sumsum, gimana sih tulisannya? Oh ya, sumsum tulang belakang. Maaf ya teman-teman kalau tulisannya buru-buru banget. Nah, jadi sumsum tulang belakangnya itu kurang mampu ya, kurang mampu membuat sel darah baru teman-teman, sel darah baru. Nah, ini tuh adalah anemia hipoplastik. Nah, kalau anemia hemolitik ya, sesuai dengan namanya, itu adalah anemia yang terjadi akibat sel darah merahnya itu mati lebih cepat dari waktu yang seharusnya. Nah, jadi ini usia eritrositnya itu lebih pendek ya. Jadi itu penyebab si hemolitik. Gimana aku nulisnya nih? Sel darah merah ya, atau eritrosit itu mati lebih cepat teman-teman ya, mati lebih cepat usianya nih. Nah, kemudian kita lanjut ke anemia aplastik. Aplastik nih dia antonimnya dari hipoplastik teman-teman ya. Kalau hipoplastik itu kan sumsum tulang belakangnya itu kurang membuat sel darah merah yang baru ya. Tapi kalau untuk anemia aplastik ini itu terjadinya kerusakan sumsum tulang belakang sehingga tubuh berhenti memproduksi cukup sel darah yang baru ya. Jadi ini kerusakan sumsum tulang belakang teman-teman penyebabnya. Sumsum tulang belakang ya. Oke, jadi untuk soal ini yang sesuai dengan pernyataan di kasus itu apa? Tubuh kekurangan asam folat dan B12. Berarti dia masuk ke anemia megaloblastik, yaitu anemia penyebabnya dari kekurangan asam folat. Berarti kita harus berikan dia asam folat teman-teman, seperti itu. Jadi untuk soal nomor 5 jawabannya adalah yang B. Oke teman-teman, itu aja dulu 5 soal dari aku. Semoga bisa membantu persiapan P3K kalian di tahun ini. Dan semangat terus ya teman-teman. Semoga kalian dikasih kesempatan lulus untuk tahun ini. Dan yang belum lulus kemarin tetap semangat, jangan bersedih ya. Oke, aku saranin satu lagi buat kalian, sering-seringlah try out ya untuk menguji kemampuan kalian sama ini belajar udah gimana ya teman-teman. Bisa kalian coba try out di Sobat P3K yang linknya udah aku cantumin di description box aku. Dan yang untuk ebook aku masih on proses teman-teman. Aku usahain secepat mungkin untuk menyelesaikannya. Nanti kalau misalnya udah selesai aku bakalan infoin lagi di YouTube dan juga di TikTok aku. Jangan lupa di follow akun TikTok aku yaitu Soal Bidan biar kalian tahu semua info-info terbaru dari aku. Dan juga untuk mengikuti live TikTok biasanya nanti aku akan adain live mungkin bulan 4 ya teman-teman. Jadi jangan lupa di follow dulu. Oke, segitu aja. Thank you so much buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan juga jangan lupa di share ke semua teman-teman kalian ya, supaya nanti bisa belajar bareng dengan aku. Oke, segitu aja dari aku. Terlebih kurang aku mohon maaf. See you next video. Bye bye.